jumpa lagi dengan saya Hendrik Makassar dari Bali. Salam puji Tuhan, saya berdoa supaya saudara tetap kuat di dalam Tuhan dan saudara tetap bersyukur apapun situasi saudara dan saudara tetap optimis di tengah-tengah situasi yang terjadi saat ini. Puji Tuhan, hari ini saya mau menyampaikan sebuah renungan singkat dengan judul bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Saya ambil di dalam kitab Filipi pasal yang keempat, ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah senantiasa. Puji Tuhan, hari ini banyak orang ketika melihat situasi, banyak orang ketika melihat masalahnya, banyak orang ketika melihat persoalan kehidupannya, dia hampir-hampir tidak bisa bersukacita, dia hampir-hampir tidak bisa bergembira, dia hampir-hampir tidak bisa bersemangat. Yang ada ialah ketakutan, yang ada ialah kepanikan, yang ada ialah keputusasaan, yang ada ialah persungutan. Puji Tuhan, hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita di dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di Filipi. Dia mengatakan satu statement yang luar biasa. Saya percaya ini adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan di Filipi dan kepada kita juga, supaya kita tetap bersukacita apapun situasi kita. Nah, pada saat itu Rasul Paulus ketika menulis surat ini, dia ada di dalam penjara. Dan tentunya Rasul Paulus bukan di penjara karena dia melakukan suatu tindakan kriminal, kejahatan, tetapi dia di penjara karena dia memberitakan kabar baik, yaitu Injil. Dan Rasul Paulus mengalami penganiayaan di penjara, juga mungkin dia tidak bisa makan, tidur tidak bagus, ya kakinya diikat, ya kakinya dibelunggu, tangannya dibelunggu juga, dia tidak mendapat pakaian yang layak, dan bahkan dia di penjara di bawah penjara bawah tanah. Penjara zaman dulu bukan seperti penjara yang zaman sekarang, tetapi penjara yang zaman dulu ada penjara yang sangat luar biasa, tidak baik, tidak kondisinya pada saat itu. Tetapi Rasul Paulus dia mengingatkan jemaat Tuhan di Filipi untuk mereka senantiasa bersukacita, ya, senantiasa bergembira, karena sukacita kita tidak tergantung dengan kondisi dan keadaan. Sukacita kita tidak tergantung dengan situasi, persoalan kehidupan kita, tetapi sukacita kita bergantung kepada Tuhan yang kita sembah, yaitu Yesus Kristus. Tuhan yang ada di dalam diri kita, Tuhan yang punya kuasa yang luar biasa, itu yang mengalirkan sukacita di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, ketika kita memandang Tuhan, kita memandang dengan iman kepada Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, maka sukacita mengalir. Maka ada suatu kekuatan yang baru yang mengalir di dalam diri kita, sehingga kita bisa bersukacita di dalam atau di tengah-tengah situasi kita yang sulit, situasi kita yang sukar, suasana hati kita yang mungkin kurang baik pada saat itu. Dan kita bisa bergembira bersama dengan Tuhan, karena Tuhan akan mengalirkan aliran sukacita di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, ada satu statement yang luar biasa di dalam kitab Amsal mengatakan bahwa hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Puji Tuhan, ini adalah firman Tuhan yang luar biasa. Ketika kita bergembira di atas masalah kita bersukacita di atas semua persoalan hidup kita, maka ada satu kekuatan rohani yang mengalir masuk di dalam kehidupan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa percaya dan kita bisa bersukacita dan kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak menyalahkan diri kita tidak menyalahkan orang lain, kita tidak menyalahkan Tuhan, tetapi kita percaya bahwa Tuhan bisa mengubah situasi yang buruk menjadi yang baik, dan Tuhan bisa membuat situasi yang tidak baik menjadi situasi yang baik, dan suasana yang benar-benar bisa membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Oleh sebab itu, mari saudara, pada hari ini saya mengajak kita untuk bersukacita dan bergembira lah kepada Tuhan. Tetaplah bersyukur kepada Tuhan, tetap baca firman Tuhan dan menyanyi, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, karena Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang bertanggung jawab dengan kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kehidupan kita, dan marilah kita bersyukur dan bersukacita dengan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itulah yang membuat iman kita bertumbuh, itulah yang membuat iman kita semakin kuat, itulah yang membuat kita semakin hari semakin berjalan dipimpin oleh Roh untuk tetap mengandalkan Tuhan di dalam setiap persoalan kehidupan kita. Ya Tuhan, mari saudara bersukacita apapun situasi, kondisi, dan
sukacita kita tidak tergantung dengan keuangan kita, sukacita kita tidak tergantung dengan suasana hati kita yang turun naik atau labil, sukacita kita tidak tergantung dengan seluruh situasi ataupun apapun yang ada dalam kehidupan kita, tetapi sukacita kita tergantung karena Tuhan yang hidup di dalam kehidupan kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, dan kiranya video ini bisa memberkati saudara semua. Puji Tuhan, kita bisa bertemu dengan di video-video yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat siang.